Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara sekalian. Di hari Minggu biasa yang ke-13 tanggal 28 Juni 2020, kali ini kita akan merenungkan salah satu firman Tuhan, salah satu bacaan leksionari dari Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42. Dan perkenankan pada hari ini saya menyampaikan judul renungan kita adalah menyambut dengan keramahan. Jemaat yang terkasih, jajaran gereja-gereja Kristen Jawa atau Sinode GKJ itu pernah memiliki beberapa tokoh penting yang berjasa dalam perkembangan kehidupan bergereja di gereja-gereja Kristen Jawa. Selain pendeta Profesor Sularso Sopater, Emeritus Sularso Sopater yang pada hari Jumat yang lalu telah dipanggil menghadap Tuhan dalam keabadian, mari kita hening sejenak juga untuk mendoakan keluarga dan jemaat GKJ Jakarta. Bapak Ibu nanti dipersilahkan mengambil waktu sejenak. Video ini bisa di pause sebentar untuk mendoakan keluarga dan jemaat GKJ Jakarta. Dan setelah Bapak Ibu mendoakan jemaat GKJ Jakarta yang telah kehilangan salah satu gembala senior, yaitu pendeta Emeritus Sularso Sopater, ada tokoh lain juga yang juga berjasa dalam kehidupan bergereja di perkembangan kehidupan bergereja di Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa, yaitu almarhum pendeta Emeritus Broto Semedi. Beliau sudah kapundhut atau meninggal dunia cukup lama, sekitar tahun 2012 atau 2011 begitu, sebelum saya tahbis. Nah, pernah suatu kali karena beliau berdomisili waktu itu di Salatiga, bergereja di GKJ Sidomukti. Pernah suatu kali ketika saya belum ditahbiskan atau saya masih dalam pembimbingan, kalau saya tidak salah ingat, itu beliau pernah ngendiko kepada saya ketika saya sowan berkunjung ke rumah beliau di samping gereja GKJ Sidomukti. Dalam percakapan awalnya itu beliau ngendiko kepada saya begini, menyampaikan ucapan yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang di benak saya. Jadi seseorang jika mendapat kunjungan itu artinya orang tersebut diuwongke. Lalu buru-buru beliau menambahkan, terima kasih Mas Krisno, panjenengan nguwongke saya. Jadi kalau nguwongke itu secara harfiah menurut bahasa Jawa itu dimanusiakan. Jadi maknanya bisa berarti dihargai. Saya terkejut ketika Pak Pendeta Mbah Broto ini ngendiko demikian. Ya ampun, beliau memberikan wejangan kepada saya dengan cara yang sederhana, hanya dengan menyampaikan makna yang mendalam dari kedatangan saya berkunjung ke rumah beliau. Menyampaikan wejangan sekaligus dengan rendah hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada saya yang masih junior jauh gitu ketika itu. Nah, dari pengantar ini Bapak Ibu dan Saudara, dari cerita kesaksian saya di minggu biasa ke-13 kali ini kita akan melihat dan merenungkan bacaan kita yang bisa dilihat dari sudut pandang dari apa yang tadi kesaksian yang saya alami. Bacaan kita menyampaikan perkataan Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu dan Saudara, tentang apa dan bagaimana nantinya para murid akan disambut. Penyambutan kepada para murid menentukan dan menimbulkan efek domino bagi mereka yang menyambut. Jadi efek domino yang akan diterima bagi para penyambutnya. Nah, melalui bacaan dan pengantar yang kita baca tadi Bapak Ibu dan Saudara, maka kita diingatkan paling tidak satu hal, bahwa ketika menerima kunjungan dari orang lain, maka ada
sisi menarik atau makna mendalam yang boleh kita renungkan. Jadi melalui bacaan kita dan dari pengantar ini, pengantar yang tadi kesaksian yang boleh saya sampaikan, ada makna mendalam dari kunjungan ini, yaitu bahwa kita, kalau kita dikunjungi, kita dihargai, kita diuongke, kita dianggap ada. Tentu ini bisa jadi makna mendalam yang barangkali selama ini tidak pernah kita gagas dan tidak pernah kita perhatikan. Betapa ternyata dari kita mengunjungi atau kita dapat kunjungan dari orang lain, itu ada makna yang mendalam, yaitu diuongke, dianggap ada. Coba bayangkan Bapak Ibu dan Saudara, tatkala dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita tidak dianggap ada, kalau kita tidak dihargai, kita bisa begitu sangat emosional dan kita bisa begitu sangat marah dan tersinggung. Tetapi justru melalui bacaan kita, penghargaan itu bisa kita rasakan hanya dari hal sederhana, dikunjungi, mendapat kunjungan dari orang lain. Itu artinya kita dihargai dan dianggap ada. Nah, dari sini Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, refleksi kita selanjutnya, kunjungan ini ternyata tidak hanya sekedar bagaimana waktu kita disita dan diminta untuk melayani orang atau menyambut orang, tetapi bagaimana kaitannya ini, bagaimana jika ini terkait Allah yang mengunjungi kita, Allah yang menyapa kita, Allah yang senantiasa menyapa dan mengunjungi kita setiap harinya. Bagaimana tanggapan dan respon panjenengan dan saya kalau itu adalah Allah yang menyapa kita? Seberapa ramah kita menyambut kedatangan Tuhan atau kunjungan Tuhan setiap harinya? Seberapa ramah kita menyambut sapaan Tuhan setiap harinya yang bisa kita hayati melalui kedatangan kunjungan orang-orang di sekeliling kita? Coba kita renungkan Bapak Ibu dan saudara, seberapa ramah kita menerima kunjungan tetangga kita yang ternyata tetangga kita hanya ingin ngobrol ngalor ngidul atau hanya ingin menyampaikan unek-uneknya. Seberapa ramah kita, karena ini bisa kita hayati sebagai bagaimana kita menyambut Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Seberapa ramah ketika kita menerima kunjungan atau kedatangan orang yang ternyata dalam benak kita itu menjengkelkan banget orang ini itu. Orang ini menyakiti saya atau orang ini menjengkelkan buat saya. Seberapa ramah kita menerima dan menyambut kunjungan orang-orang ini? Hal yang lain juga, seberapa ramah ketika kita menyambut orang asing yang berkunjung kepada kita meminta bantuan, yang sekalipun ada kemungkinan kita hanya dimanfaatkan. Nah, pengalaman-pengalaman seperti ini Bapak Ibu tentu pernah panjenengan dan saya alami dan rasakan. Dikunjungi oleh orang selain orang-orang yang kita kenal dekat, tapi juga dikunjungi oleh orang-orang yang tidak kita kenal, bahkan mungkin yang menyebalkan buat kita. Ini menentukan, respon kita menentukan bagaimana kita menyambutnya. Dan bisa jadi kunjungan dari orang-orang yang tidak kita duga ini justru adalah sapaan dari Tuhan, sapaan dari Allah buat kita, yang justru ingin menyentuh hati kita. Nah, godaannya tentu Bapak Ibu dan saudara, kita bisa saja kemudian menghayati firman Tuhan ini secara dangkal dengan bersikap misalnya demikian, memakai topeng. Oh, berarti kalau ada yang berkunjung, khususnya ketika orang itu menjengkelkan kita, ya sudah, yang penting senyum saja, kita ramah saja, walaupun dalam hati janjane yo jengkel, dalam hati janjanya yo ngapain sih datang ke rumah, mbok jangan lama-lama lah, segera pulang. Secara dangkal kita bisa saja memikirkan yang demikian. Ini justru godaannya Bapak Ibu dan saudara. Tuhan melihat hati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara, apakah kita akan kemudian merespon seperti itu? Nah, oleh karena itu mari kita simpulkan secara pribadi dan kita gumuli secara pribadi. Bagaimana kita menyambut orang-orang sekeliling kita? Yang kita hayati, kita menyambut Allah dalam kehidupan kita.
Selamat hari Minggu, selamat menghayati dan menggumuli firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.